Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Marlita, NIM 1730105052, mahasiswa jurusan Tadris Matematika IAIN Batu Sangkar, dosen pembimbing Ibu Nola Nari, SSI MPD. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Habits of Mind Siswa dalam memecahkan masalah matematika di SMPN 2 Tanjung Mas. Baiklah, pada proposal ini ada 3 bab yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu bab 1 yang berisikan pendahuluan, bab 2 yang berisikan kajian teori, bab 3 yang berisikan metodologi penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Matematika merupakan suatu bidang ilmu yang sudah kita pelajari dimulai dari sejak kita TK atau taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perkuliahan. Namun masih banyak yang menganggap bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Sedangkan matematika itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu diperlukanlah penguasaan konsep dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang baik oleh siswa dimulai dari sejak dini. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan atau mengatasi suatu masalah. Kemampuan dalam memecahkan masalah harus dimiliki siswa sehingga dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan semua materi pelajaran matematika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dahar, dia menyatakan bahwa kemampuan untuk memecahkan masalah pada dasarnya adalah tujuan utama dalam proses pendidikan. Barka juga berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah jantungnya matematika. Tidak hanya itu, Sumarmo sejalan dengan Dahar yang menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah hal yang sangat penting sehingga menjadi tujuan umum dalam pembelajaran atau pengajaran matematika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam memecahkan masalah sangat penting bagi seorang siswa untuk menyelesaikan suatu masalah matematika. Sebagaimana yang dikatakan Polya, dalam memecahkan masalah ada beberapa langkah yang akan dilalui siswa. Yang pertama yaitu siswa memahami masalah, siswa menyusun rencana penyelesaian masalah, siswa melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan siswa memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, di mana peneliti memberikan sebuah soal kepada siswa SMPN 2 Tanjung Mas, yang mana soal tersebut soal uraian dan soal kontekstual, yang mana diperolehlah hasil dari 22 orang siswa, hanya 7 orang yang bisa menjawab dengan benar. Namun siswa yang menjawab dengan benar itu tidak mampu juga untuk menuliskan soal ke dalam bentuk matematikanya. Siswa tersebut sulit untuk memecahkan masalah yang tidak rutin. Masalah yang tidak rutin itu sendiri menurut Mawaddah adalah masalah yang banyak memuat konsep dan prosedur yang diajarkan dan banyak memuat penggunaan dari prosedur matematika untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Ada soal yang diberikan berikut dilampirkan lembar jawaban siswanya. Dapat dilihat di sini bahwa siswa sudah mampu menyatakan apa yang diketahui dan ditanya dalam soal. Dia sudah mampu, namun siswa belum mampu untuk merencanakan bagaimana penyelesaian
bagaimana cara strategi atau rencana menyusun penyelesaian soal tersebut. Dan juga dia tidak memeriksa kembali jawaban yang sudah diperolehnya. Jadi dia beranggapan bahwa jawaban ini sudah betul. Nah, berdasarkan analisis lembar jawaban tersebut, disimpulkan bahwa siswa belum baik dalam memecahkan masalah, yaitu siswa belum mampu membuat rencana, belum mampu menyelesaikan rencana dalam penyelesaian masalah, dan tidak memeriksa kembali hasil yang sudah mereka peroleh. Dan juga siswa tidak mampu untuk menerjemahkan soal ke dalam bentuk matematikanya. Dalam memecahkan masalah, tentunya solusi atau penyelesaian masalah tidak dapat diketahui dengan mudah. Untuk itu, menemukan solusi dari masalah dibutuhkanlah kebiasaan berpikir cerdas atau berperilaku cerdas. Ini juga disebut dengan habits of mind. Habits of mind akan membantu seseorang dalam menghadapi beragam persoalan kehidupan, mulai dari tingkat sederhana hingga kompleks, secara mandiri dan dengan penuh percaya diri. Habits of mind yang baik dapat membantu seseorang dalam memahami dan memecahkan persoalan di dunia nyata dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Selain itu, dalam proses pembelajaran matematika, habits of mind dipandang penting. Selanjutnya, kebiasaan berpikir digunakan untuk menangani pertanyaan dan permasalahan yang jawabannya tidak dapat diketahui dengan mudah. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, kecerdasan yang dimiliki siswa dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan mengubah pola pikir mereka menjadi pola pikir yang positif yang disebut dengan kebiasaan berpikir. Dengan pola pikir yang positif, maka siswa tersebut kecerdasannya akan meningkat sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu analisis habits of mind siswa dalam memecahkan masalah matematika di SMPN 2 Tanjung Mas. Baiklah, poin yang kedua yaitu fokus penelitian. Fokus penelitiannya mengingat batas waktu, maka penelitian ini dibatasi dengan bagaimana habits of mind siswa dalam memecahkan masalah matematika. Poin yang ketiga yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana habits of mind siswa dalam memecahkan masalah matematika. Poin yang keempat yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan habits of mind siswa dalam memecahkan masalah matematika. Poin yang kelima yaitu manfaat dan luaran penelitian. Adapun manfaatnya yang pertama bagi siswa untuk motivasi, meningkatkan hasil belajar dan cara belajarnya. Bagi guru yaitu sebagai informasi mengenai habits of mind dalam proses pembelajaran sehingga nanti guru bisa meningkatkan habits of mind siswa tersebut. Bagi peneliti untuk menambah wawasan sebagai calon guru di masa yang akan datang. Yang poin selanjutnya itu definisi operasional. Yang pertama yaitu memecahkan masalah. Memecahkan masalah adalah suatu langkah dalam menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin melalui beberapa tahapan atau melalui beberapa langkah tertentu. Yang kedua yaitu habits of mind. Habits of mind adalah kebiasaan berpikir cerdas ketika dihadapkan dengan masalah yang solusinya tidak ditemukan dengan mudah. Adapun indikator habits of mind dalam penelitian ini, yang pertama itu siswa berteguh hati, bertanya dan menemukan masalah, menerapkan pengetahuan lama, bertanggung jawab, berusaha, bekerja teliti dan tepat. Kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini ada 2 poin. Yang pertama itu landasan teori. Pemecahan masalah matematika. Menurut Fadilah menyatakan bahwa
Belajar matematika pada dasarnya seseorang tidak akan terlepas dari masalah karena berhasil atau tidaknya seorang dalam matematika ditandai dengan adanya kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Sumarmo menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga menjadi tujuan umum pembelajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika. Ada aspek pemecahan masalah. Menurut Polya ada 4, yaitu yang pertama yaitu memahami masalah. Aspek ini melibatkan pendalaman situasi masalah, memilih fakta-fakta, menentukan hubungan antara fakta, serta membuat formula pertanyaan masalah. Yang kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan pertanyaan yang harus dijawab. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Setelah disusun rencana pemecahan, maka kita laksanakanlah rencana tersebut. Dengan melaksanakan rencana ini dengan hati-hati dan teliti. Selanjutnya yaitu melihat atau mengecek kembali. Setelah solusi kita dapatkan, kita harus mengecek kembali apakah solusi yang kita temukan itu adalah solusi yang benar. Selanjutnya yaitu ada soal pemecahan masalah pada materi SPLDV yang dapat dilihat pada proposal halaman 10 dan juga jawabannya dari halaman 10 sampai halaman 11. Yang kedua yaitu habits of mind. Habits of mind dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan berpikir. Awalnya ini dikembangkan oleh Costa dan Kalik pada tahun 1985, yang mana Costa dan Kalik mengatakan bahwa habits of mind atau berperilaku cerdas yaitu perilaku berpikir ketika dihadapkan dengan permasalahan yang solusinya tidak dapat diketahui dengan mudah. Habits of mind memberi isyarat bahwa perilaku membutuhkan suatu kedisiplinan pikiran yang dilatih sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan untuk melakukan tindakan yang bijak dan cerdas. Ada indikator habits of mind. Costa dan Kalik mengidentifikasi ada 16 indikator atau 16 ciri dari kebiasaan berpikir atau habits of mind yang dapat dilihat pada halaman 12 sampai halaman 13 proposal. Nah, pada penelitian ini, peneliti mengambil atau menggunakan hanya 5 indikator dari habits of mind. Yang pertama yaitu indikator berteguh hati atau pantang menyerah. Yang mana apabila siswa yang memiliki indikator ini, maka ia akan berusaha menganalisis masalah, kemudian mengembangkan strategi dalam memecahkan masalah, dan jika gagal menerapkan suatu strategi, maka ia akan mencari alternatif atau solusi lain. Selanjutnya bertanya dan menemukan masalah. Siswa yang memiliki indikator ini, ia akan disertai dengan ketika ia bertanya akan disertai dengan permintaan data pendukung, penjelasan atau informasi yang relevan. Selanjutnya menerapkan pengetahuan lama. Individu yang memiliki ini maka ia akan mengaitkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dengan masalah yang baru dia jumpai. Selanjutnya bertanggung jawab. Individu yang bertanggung jawab dia akan menghadapi resiko, tidak akan takut yang namanya gagal dan menerima resiko yang akan diperkirakannya. Selanjutnya memeriksa akurasi atau berusaha bekerja teliti dan tepat. Individu yang memiliki karakteristik ini akan bekerja dengan teliti, berusaha mencapai standar yang tinggi dan terus belajar. Selanjutnya yaitu habits of mind dalam memecahkan masalah. Sebagaimana dapat dilihat tabel indikator habits of mind dalam memecahkan masalah, di mana ini ada langkah memecahkan masalah dan indikator habits of mind yang memiliki hubungan. Yang pertama yaitu indikator habits of mind bertanya dan menemukan masalah. Maka siswa yang bertanya dan menemukan masalah, maka dia akan memahami masalah yang ada pada soal tersebut. Yang kedua yaitu pantang menyerah.
Siswa yang pantang menyerah, dia akan membuat rencana pemecahan masalah, di mana pada membuat rencana ini butuh strategi atau butuh strategi yang tepat untuk mencari solusi yang tepat. Selanjutnya yaitu menerapkan pengetahuan lama, di mana dengan menerapkan pengetahuan lama ini, maka siswa akan membuat rencana pemecahan masalah, di mana di sini kita butuh pengetahuan atau butuh strategi-strategi yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu memeriksa akurasi atau berusaha bekerja teliti dan tepat, di mana dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah ini, kita dituntut untuk bekerja dengan teliti agar mendapatkan solusi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab, di mana ketika kita bertanggung jawab, maka kita akan mengecek atau kita akan memeriksa kembali apakah solusi yang kita dapatkan benar atau tidak. Poin yang kedua yaitu kajian penelitian yang relevan. Di sini ada dua penelitian. Yang pertama yaitu Eva Dwika Masni, di mana judul penelitiannya yaitu Asosiasi Kemampuan Pemecahan Masalah dan Mathematical Habits of Mahasiswa SMP. Ini dapat dilihat pada halaman 16. Dan yang kedua yaitu penelitian Normala, penelitian Nuni Normala, Euis Eti Rohaheti dan Ratna Sariningsi, di mana judul penelitiannya itu pengaruh habits of mahasiswa atau kebiasaan berpikir terhadap pemecahan masalah matematika siswa SMP. Selanjutnya masuk kita kepada bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana yang pertama poin yang pertama itu jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penulis ingin melihat bagaimana kebiasaan berpikir atau habits of mahasiswa dalam memecahkan masalah matematika. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Rencananya penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN 2 Tanjung Mas, yaitu pada tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Pada subjek penelitian bisa dilihat pada alur penelitian yang sudah dibuat, di mana di sini awalnya peneliti akan menentukan teknik sampling yaitu stratified sampling, di mana teknik stratified sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang mana populasi akan dibagi menjadi beberapa tingkatan atau beberapa kelas atau strata. Di mana awalnya peneliti akan memberikan angket habits of mind kepada siswa tersebut. Setelah itu peneliti akan menganalisis angket tersebut dengan menggolongkan yaitu siswa yang memiliki kebiasaan berpikir tinggi, sedang, dan juga rendah. Selanjutnya setelah dikelompokkan, maka akan diambil satu siswa dari masing-masing kelompok. Dari satu siswa dari kelompok habits of mind tinggi, rendah, dan sedang. Jadi akan terkumpul 3 siswa. Ketiga siswa tersebut akan diberi tes pemecahan masalah setelah mereka melaksanakan tes pemecahan masalah, dan ketiga siswa tersebut juga akan diwawancarai. Sehingga hasil dari wawancara dan hasil wawancaranya akan dianalisis dan akan dilihat bagaimana habits of mind siswa tersebut dalam memecahkan masalah matematika. Poin yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian, di mana pada penelitian kualitatif ini instrumen penelitiannya ada 2, yaitu instrumen utama dan instrumen penunjang. Di mana instrumen utamanya yaitu peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya ada 3. Yang pertama yaitu instrumen tes. Di mana instrumen pendukung pertama yaitu instrumen tes, di mana tes yang diberikan kepada siswa itu adalah tes pemecahan masalah kontekstual. Tes pemecahan masalah kontekstual ini berguna untuk melihat kebiasaan berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Tes pemecahan masalah ini berbentuk soal uraian. Soal uraian yang disajikan yaitu materi sistem persamaan linear 2 variabel. Instrumen tes ini juga akan diuji
validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang kedua yaitu angket. Yang mana angket ini digunakan untuk menggolongkan habits of mind siswa atau kebiasaan berpikir siswa, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya yaitu pedoman wawancara, di mana pedoman wawancara ini berguna untuk sebagai acuan peneliti untuk melakukan wawancara kepada siswa saat atau setelah menjawab tes pemecahan masalah. Wawancara ini dilakukan untuk mengemukakan pendapat mereka dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Ini juga bertujuan untuk menggali dan mengetahui kebiasaan berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Poin yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Yang mana data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung, dan data sekunder yaitu data yang mengumpulkannya tidak dilakukan oleh peneliti sendiri. Yang poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket, yang mana angket ini digunakan untuk mengelompokkan habits of mind siswa, yaitu siswa yang memiliki habits of mind tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya wawancara. Wawancara dilakukan untuk memberikan serangkaian pertanyaan kepada siswa dengan atau pendapat mereka dalam menyelesaikan masalah. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti akan memberikan tes pemecahan masalah dulu kepada siswa dan setelah itu baru diwawancarai. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Selama proses pengambilan data, peneliti akan memfoto dan merekam menggunakan kamera digital dan perekam suara. Foto ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana habits of mind siswa dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini yang peneliti lakukan yaitu melakukan observasi, mengurus surat izin penelitian, menetapkan jadwal penelitian, membuat kisi-kisi angket, mempersiapkan angket, memilih sampel, membuat kisi-kisi tes pemecahan, menyiapkan soal, dan membuat pedoman wawancara. Selanjutnya tahap pelaksanaan yaitu peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan tes pemecahan, dengan menggunakan angket, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya tahap akhir. Tahap akhir yaitu setelah data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis bagaimana habits of mind siswa dalam memecahkan masalah matematika. Poin yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mana ada 3 tahapan. Yang pertama tahap reduksi data. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema pola, dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Yang kedua yaitu menyajikan data. Setelah data direduksi agar tersusun dengan baik, maka dilakukanlah penyajian data. Penyajian ini dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Dan yang ketiga yaitu tahap kesimpulan atau verifikasi. Setelah langkah ketiga, kesimpulan, proses untuk menemukan bukti, inilah yang disebut dengan data verifikasi data. Dalam penelitian ini, kesimpulan dilakukan dengan melihat dan memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan siswa untuk menemukan bagaimana habits of mind siswa dalam memecahkan masalah matematika. Yang ketiga, yang selanjutnya itu teknik keabsahan data, yang mana peneliti menggunakan uji kredibilitas. Teknik keabsahan data ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu meningkatkan ketekunan. Artinya pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematik. Meningkatkan ketekunan sama halnya dengan kita sedang mengerjakan soal-soal ujian dalam masalah yang ada yang salah atau tidak.
Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak. Selanjutnya yaitu triangulasi. Pada penelitian kualitatif berarti sebagai penguji keabsahan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Baiklah, sekianlah hasil presentasi proposal skripsi saya. Terlebih dan terkurang, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.